semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini gue akan berbagi sebuah kisah dari salah satu orang yang terkaya. Bagaimana seseorang yang dari keluarga miskin, yang hanya lulusan SD, bisa menjadi orang terkaya nomor 3 di Singapura. Nama dia adalah Koh Che Liang. Ini fotonya. Koh Che Liang ini dikutip dari Forbes, tahun ini dia berada di urutan ketiga untuk orang terkaya di Singapura. Dan dia memiliki kekayaan 18,6 billion dolar Amerika Serikat, atau setara kalau buat rupiahnya itu setara dengan 266,49 triliun rupiah. Itu duit semua, bray. duit semua. Jadi Koh Che Liang ini selalu berkata seperti ini: asal usulmu tidak menentukan masa depanmu. Dia selalu berkata seperti itu karena dia sendiri juga sadar dia bukan dari keluarga kaya, bukan dari keluarga yang bisa menyekolahin anak tinggi sekali, enggak. Dari mulai menjual net jaring ikan sampai menjadi pemilik Nipsey South Asian. Nipsey Group itu salah satu toko cat, perusahaan cat yang menguasai Asia Tenggara, yaitu dari Nippon Paint. Nippon Paint itu kan asal dari Jepang, cuma dia nanti juga ada ceritanya bagaimana dia bisa jadi Nipsey, pemilik Nipsey di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kita flashback ke family background dia. Dia ini keluarga apa sih, dari keluarga mana, asal dia di mana. Oke. Jadi Koh Che Liang ini berasal dari Singapura. Ini ada foto dia waktu ketika dia muda. Di tahun dia lahir pada tahun 1928. Koh Che Liang tinggal bersama keluarganya, ada 7 saudara di salah satu ruko kecil di River Valley Road, Singapura. Dan hanya sekolah sampai tamat SD doang, sekolah dasar doang ya. Ketika umur 12 tahun, dia dikirim oleh orang tuanya pergi ke Muar, Malaysia. Untuk bantu kakaknya mengelola perusahaan jaring ikan. Jadi dia bikin jaring ikan kurang lebih seperti ini. Bikin jaring ikan apa? Dia di sana juga belajar cara untuk bagaimana sih manajemen sebuah perusahaan, manajemen sebuah, ibaratnya kita punya toko, manajemennya gimana. Jadi dia di situ juga sambil belajar. Dan setelah dia merasa cukup, dia kembali ke Singapura. Oke, kegagalan. Di mana ada kisah, di situ pasti ada kegagalan. Pasti semua orang pernah ngalamin kegagalan. Tentu saja bukan pengecualian buat Koh Che Liang juga kan. Koh Che Liang juga pernah mengalami kegagalan ketika dia sudah belajar tentang bagaimana manajemen memiliki sebuah toko atau sebuah perusahaan. Dia nentuin buat pulang dan kembali ke Singapura. Setelah dia dari Malaysia itu, dari Muar, belajar bersama kakaknya di situ, lalu dia kembali ke Singapura. Dan kembali ke Singapura pada tahun 1943, Koh Che Liang ini membuat sebuah usaha ataupun perusahaan tentang minuman soda seperti ini namanya. Tapi nggak berhasil, Bang. Gagal, bisnisnya enggak terjual, enggak apa ya, biasalah, enggak terlalu banyak peminat mungkin kan. Dan di situ dia enggak menyerah sama sekali. Lalu dia mutusin buat kerja magang di salah satu perusahaan hardware.
Hardware itu apa ya, alat perangkat keras untuk semua barang elektronik. Di situ dia belajar sambil bekerja dengan giat. Lalu setelah lama di situ belajar kerja, dia dapat promosi jadi sales. Ya, ini ada perbedaannya. Kalau sales di Indonesia kan lebih banyak yang kita tahu kan keliling nawarin barang gitu kan. Sedangkan sales di luar tuh enggak berani. Sales di luar itu cuma pakai telepon dan nawar ke konsumen, cuma gini doang. Ya kurang lebih seperti itu kerjaan sales di luar. Dan dia berhasil menjadi pekerja tetap di perusahaan itu. Titik balik. Oke, titik balik ini bisa dibilang titik dimana kehidupan dia ini berubah menjadi yang dulunya susah-susah menjadi senang. Ya, pertama titik baliknya ini dia waktu ketika masih perang dunia kedua, pemerintah tentara Inggris ini ada sisaan minyak ataupun bisa dibilang sisaan cat yang hampir busuk ataupun hampir gak bisa digunakan lagi gitu. Dan di situ tentara Inggris melelangnya, melelang semua itu sisaan perang dunia kedua. Dan Koh Cheng Liang pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia membeli beberapa barel atau beberapa tong dari minyak embargo itu. Dan lalu dia dengan pengetahuan dia belajar di hardware, dia berusaha untuk membuat sebuah cat. Dia di situ menggunakan bahan pelarut, bahan kimia, dia buat satu-satuin sampai dia berhasil, Di situ dia berhasil menciptakan merek catnya sendiri. Waktu itu dikasih nama cat Pigeon. Di situ kehidupan dia udah berhasil karena dia sudah memiliki perusahaan cat. Tapi di situ juga dia belum kaya. Dia bisa bilang dia jadi pengusaha tapi enggak kaya, Dan titik balik yang paling penting buat dia itu adalah ketika perang Korea. Perang Korea itu Taiwan menutup impor dari negara lain. Gini, kalau kita menutup impor dari negara lain, otomatis semua kebutuhan yang ada di negara itu ambil dari dalam negeri. Otomatis Koh Cheng Liang juga terkena dampaknya kan. Pemerintah untuk pembangunan ini itu mengambil cat dia, pesan cat dari dia, otomatis dia juga menjadi kaya kan. Seperti yang dikutip dari beberapa interviewnya, dia diinterview oleh beberapa media, dia selalu bilang begini, ada 2 titik balik, ada 2 event yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Yang pertama itu perang Korea, dan yang kedua adalah oil embargo. Dia di situ bilang minyaknya kan bilangnya minyak embargo gitu. Jadi sisaan minyak dia ambil. Dan dari situ kehidupan dia mulai berubah semuanya. Di tahun 1949 dia udah tenang, kehidupan dia udah tenang, gak kayak gue, gak kayak lo yang masih karena sini nyari duit. Dan selanjutnya kata yang paling cocok buat dia adalah never stop, Dia tuh nggak cuma berhenti di situ, dia udah dapetin kekayaan yang cukup untuk kehidupan dia, keluarga dia nggak berhenti di situ. Dan ketika tahun 1959 dia mengambil kesempatan sebagai distributor untuk Nippon Paint asal Jepang. Nippon Paint itu asal Jepang loh, bukan dari ini ya, bukan dari Singapura. Nippon Paint itu asal Jepang. Dia mengambil kesepakatan dengan Nippon Paint di tahun 1959 untuk menjadi distributor mereka. Jadi yang bikin minyak itu Koh Cheng Liang, dia kirim buat Nippon Paint. Jadi semua bahan apanya dari dia, Nippon Paint yang bagian pemasarannya gitu. Tapi dia enggak berhenti di situ. Dia masih belum berhenti walaupun dapat kesepakatan gede, dia jadi distributor untuk Nippon Paint.
Dia nggak berhenti di situ. Lalu dia memberikan sebuah saham, dan bahkan sekarang itu Nippon Paint sudah berkembang. Kalau buat di Asia ada namanya Nipsey. Nipsey itu yang seperti gue bahas di awal tadi. Nippon Paint South Asian. Jadi yang di Asia Tenggara ini sudah dikuasai oleh Nippon Paint semua. Dari mulai Malaysia, Filipina, Singapura, bahkan bisa dibilang Indonesia juga udah dikuasai oleh Nippon Paint. Kita bisa lihat banyak di toko-toko cat, pasti di toko material banyak Nippon Paint kan. Di situ dia sudah menjadi presiden dari Nipsey Group ini. Dia jadi presiden dan kehidupan dia udah tenang. Oke. Dan itu adalah kisah dari Koh Cheng Liang, orang nomor 3 terkaya di Singapura. Dan pesan yang bisa kita dapat, salah satunya gue sendiri, yang pesan yang gue dapat ini, ijazah lo nggak nentuin masa depan lo kan. Jadi tetap berkarya, tetap semangat buat semuanya yang lagi usaha, yang lagi berkarya di YouTube juga, tetap semangat semuanya. Semoga kita semakin berkembang ke depannya dan lebih banyak rezeki lagi. Oke, mungkin segitu aja dulu dari gua. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.